Shalom Bapak Ibu Saudara, salam jumpa kembali dengan saya Agus Widodo. Kita bertemu dalam program Sudahkah Anda bertemu dengan Tuhan hari ini. Semoga melalui video ini Bapak Ibu Saudara saksikan dan Bapak Ibu Saudara bertemu dengan Tuhan di dalam keindahan, di dalam kemuliaan, di dalam damainya bersama dengan Tuhan. Baik, terima kasih. Hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan satu judul, ya, yaitu setia kepada Injil. Setia kepada Injil. Kita akan melihat di dalam Galatia pasal 1 ayat 1 sampai 10. Galatia pasal 1 ayat 1 sampai 10. Puji Tuhan, Bapak sudah baca. Dan kita akan melihat penguraian dari judul itu, bahwa kita melihat kesetiaan adalah perkara yang utama, ya, yang didambakan oleh manusia dari golongan apapun. Semua manusia mendambakan kesetiaan. Setia, kata setia, ya, kata dasarnya adalah setia, dari kata kesetiaan. Semua orang mendambakan kesetiaan, ya. Kesetiaan, faithful, kesetiaan. Kesetiaan menjadi hal yang sangat penting manakala dihadapkan kepada permasalahan yang datang. Artinya, ketika permasalahan datang, maka ujian datang. Sebagai contoh ujian kesetiaan. Kita melihat lagi bahwa setia itu adalah karakter Kristus yang baik. Dia setia sampai mati. Orang percaya sudah diselamatkan oleh Allah. Allah juga menginginkan agar orang percaya setia kepada Allah. Orang percaya setia kepada Injil sebagai kekuatan Allah. Kita akan belajar dari firman Tuhan dari video yang sekarang Bapak Ibu sedang saksikan, adalah setia kepada Injil. Rasul Paulus, Bapak Ibu, menasihati kepada jemaat Tuhan di Galatia agar mereka memiliki kesetiaan kepada Injil yang adalah kekuatan bagi orang percaya. Injil adalah kekuatan yang memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu, memberikan jalan yang benar kepada manusia, bahwa Injil adalah firman Allah yang memberikan kekuatan kepada orang percaya. Apakah orang percaya tahu bahwa kesetiaan terhadap Injil adalah sifat yang diinginkan Allah? Tetapi kita harus tahu bahwa Injil adalah kekuatan Tuhan untuk manusia. Selanjutnya kita akan melihat ciri-ciri kehidupan orang percaya yang setia kepada Injil, ya. Kira-kira seperti apa orang percaya yang setia kepada Injil itu? Ingat bahwa kesetiaan adalah sifat yang diinginkan oleh semua manusia, ya. Seperti apa orang percaya yang setia kepada Injil itu? 1. Sadar bahwa kita sudah dilepaskan dari dosa-dosa kita. Galatia 1 ayat 1 sampai 5 berkata begini, dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati.
dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Menurut kehendak Allah dan Bapa kita, baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Ibu saudara, orang percaya harus sadar ya. Sekali lagi diingatkan, kita harus sadar bahwa Allah sudah memberikan kebebasan dan kelepasan dari dosa-dosa yang ada di dalam diri seseorang. Dosa-dosa itu tidak dapat dihilangkan dengan usaha sendiri, karena memang manusia tidak bisa berusaha sendiri untuk melepaskan dirinya dari dosa-dosanya. Dosa itu melekat terhadap diri orang berdosa dan tidak dapat dihilangkan hanya dengan bertarak atau menyakiti diri sendiri. Manusia tidak dapat mengelak dari hukuman akibat dosa-dosa yang dimilikinya. Nah, kesadaran inilah yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya. Sadar akan apa? Sadar bahwa dirinya atau diri sendiri tidak bisa lepas dari natur dosa. Dan dosa itu senantiasa melekat dan mengikuti manusia, dan manusia tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman dosa itu. Siapa yang bisa melepaskan? Itulah Yesus Kristus sendiri. Kesadaran inilah yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya yang sudah ditebus hidupnya dari kesia-siaan akibat dosa. Sadar bahwa Allah itu baik. Sadar bahwa Allah itu mengasihi manusia yang berdosa, sehingga Allah memberikan keselamatan kepada orang berdosa. Harus memiliki kesadaran bahwa orang yang berdosa adalah seperti seorang yang dirantai dan diikat oleh sesuatu. Ini seperti ikatan ya, suatu ikatan. Oleh karena apa? Oleh karena rantai yang disebut dengan dosa itu merantai ya, mengikat manusia sehingga manusia tidak bisa berkutik. Siapa yang bisa melepaskan itu? Tentunya bukan manusia, tapi adalah Allah sendiri. Sebagai gambaran atau ilustrasi Bapak Ibu Saudara, adalah seperti orang yang diikat di bawah pohon ya. Sebagai contoh seperti itu. Jadi ada orang yang diikat di pohon ya. Dia diikat dengan tali atau dengan rantai atau dengan pengikat yang sangat erat sekali. Sehingga apa? Sehingga orang yang diikat atau ikat dengan tali yang kuat itu tidak bisa lepas ya. Tidak bisa lepas. Siapa yang bisa melepaskan? Tentunya orang lain. Tentunya orang lain. Orang lain bisa melepaskan, bisa menolong dia sehingga orang tersebut bisa terlepas dari ikatan dari rantai itu. Orang itu tidak bisa bebas jika tidak ada orang yang bisa menolong dia ya. Sebagai penerapannya Bapak Ibu Saudara, bila seseorang sudah dibebaskan dari ikatan, maka seharusnya orang tersebut bersukacita ya, bergembira dan berbahagia. Sebab tidak ada lagi kekuatan berupa tali tadi yang mengikat atau berupa rantai yang kuat yang mengikat orang itu sehingga dia tidak bisa bergerak. Orang percaya harus sadar dan bersyukur bahwa dirinya sudah
dilepaskan dari belenggu dosa oleh Allah yang sudah memberikannya kebebasan. Harus sadar ya, harus sadar. Yang kedua, Bapak Saudara, sadar bahwa kesukaan Kristus itu yang lebih utama. Siapa yang kita senangkan dalam dunia ini? Selain dari orang-orang yang kita kasih, tetapi terlebih dahulu adalah Yesus Kristus atau Tuhan kita. Ya. Galatia 1 ayat 6-10 berkata seperti ini, aku heran. Ini keheranan dari Rasul Petrus, Rasul Paulus ya, bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jika ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Ya? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Nah, kemudian dijawab, sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukan hamba Kristus. Referensinya di Galatia 1 ayat 6-10. Nah, ini adalah ayat yang sangat bagus sekali dan memberikan kesadaran kepada orang percaya untuk berubah ya, berubah. Berubah dari apa? Jangan terpengaruh dengan sesuatu yang menarik, yang tentunya bukan Injil. Yang bisa menyelamatkan, yang bisa memperkaya hidup kita dengan kekayaan rohani. Tapi Rasul Paulus begitu heran mendapati jemaatnya yang begitu cepat berbalik. Tidak setia lagi kepada Injil, ya, tidak setia lagi kepada Injil, tapi berbalik menjadi membelakangi Injil. Rasul Paulus memberikan teguran yang sangat keras kepada jemaat di Galatia. Sebab jemaat di Galatia cepat sekali untuk berpaling. Berpaling itu artinya dari yang semula berjalan ke depan, kemudian tiba-tiba berputar ke belakang, berbalik ke belakang dan kemudian berjalan menuju ke belakang. Cepat sekali melirik kepada hal lain yang tidak semulia Injil. Nah, teguran ini Bapak Ibu Saudara begitu keras ya, begitu keras. Sebenarnya keras. Mengapa? Jadi sepertinya usahanya Rasul Paulus itu sia-sia gitu. Sudah capek-capek memberitakan Injil, tapi jemaat di Galatia begitu gampang sekali terpesona ketika menjumpai sesuatu yang bukan Injil. Nah, sebagai gambaran Bapak Ibu Saudara atau ilustrasi seperti ini, orang tua mana yang tidak menegur anak-anak mereka jika anak-anak mereka melakukan kesalahan? Tentunya tidak ada ya. Semua pasti menegur dengan kasih dan tidak mencelakai. Orang tua yang mendidik anak-anak dengan teguran akan menghasilkan anak-anak yang berhasil dan takut akan Tuhan. Seperti juga Rasul Paulus mendidik jemaat di Galatia karena apa? Dasarnya adalah kasih sayangnya kepada jemaat di Galatia, sehingga Rasul Paulus menegur, tapi dengan tujuan kasih ya. Dengan tujuan kasih, mengingatkan supaya sadar dan kembali kepada Injil, supaya kembali kepada setia kepada Injil. Sebagai penerapannya, Rasul Paulus begitu marah kepada jemaat di kota Galatia, sebab jemaat tersebut cepat sekali berbalik dari Injil kepada hal-hal yang tidak mulia. Jadi sesuatu yang bukan Injil itu tidak mulia ya. Penerapannya adalah bila orang percaya tahu dan sadar bahwa dirinya sudah diperkaya oleh hikmat dari Injil,
maka orang percaya tersebut tidak akan berpaling dari Injil kepada sesuatu yang bukan Injil, kepada yang lain. Jadi siapakah yang akan disenangkan oleh orang percaya selain daripada Allah sendiri? Siapa? Tidak ada ya. Rasul Paulus ingin selalu menyenangkan Allah, ingin selalu menyenangkan hati Allah. Inilah kerinduan kita. Sejauh yang bisa kita lakukan, kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Setia kepada Injil tampak di dalam yang ketiga, sadar bahwa Injil itu adalah pribadi Yesus Kristus sendiri. Ya, sadar, tahu. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia. Artinya bukan Injil dari manusia. Apalagi manusia yang bikin. Tidak mungkin ya. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Jadi dia menceritakan masa lalunya. Apa yang dia kerjakan? Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakan. Membunuh ya, mencari orang kemudian untuk dihukum mati. Itu seperti itu. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju. Ini orang yang militan ya, orang yang ekstrim. Orang yang militan, lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku. Artinya di dalam angkatannya dia, maka Paulus sendiri yang paling rajin, yang paling taat kepada agama Yahudi ya. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku ya, dia tahu dari mana nenek moyangnya, dari mana dia berasal. Tetapi waktu ia ini adalah Yesus memilih aku sejak dari kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Kita lihat Galatia 1 ayat 11-20 ini, nanti kalau Bapak Ibu Saudara baca lagi, kita bisa menjumpai Paulus begitu setia kepada panggilannya. Paulus begitu setia kepada panggilannya. Panggilan dari siapa? Dari Tuhan sendiri. Dan semua kesaksian itu di ayat yang ke-20 dikatakan di hadapan Allah, ku tegaskan apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Jadi semua yang dialami oleh Paulus itu benar. Dan itu dia saksikan supaya kita tahu bahwa perubahan yang dialami oleh Paulus dari pengikut agama Yahudi menjadi pengikut Kristus, menjadi hamba Tuhan, itu begitu luar biasa. Dan itu membuat kita dapat semangat ya, supaya kita sama seperti Paulus yang setia. Mungkin kita berbeda panggilan Tuhan dalam diri kita masing-masing, dari latar belakang kita masing-masing berbeda-beda, tetapi kesetiaan itu sama ya, kita tunjukkan sama kepada Tuhan. Rasul Paulus berkata, tetapi waktu ketika Yesus itu memanggil dia, Rasul Paulus yakin bahwa Injil adalah pribadi Yesus Kristus sendiri yang telah memilih Paulus sejak dari kandungan ibunya untuk menyatakan diri kelak dalam pekerjaan penginjilannya di kota-kota dan daerah-daerah. Oke, Paulus dengan yakin menegaskan bahwa Injil adalah pribadi Kristus Yesus yang telah menyelamatkan Paulus dari maut. Artinya kita percaya bahwa Injil yang kita pegang, Injil yang kita imani, Injil yang kita yakini itu adalah ada pribadi yang hidup, itulah Yesus Kristus sendiri. Ya.
Injil itu adalah tampilan pribadi Yesus Kristus sendiri kepada orang percaya. Sebagai gambaran atau ilustrasi, bila kita melihat sebuah foto, maka kita bisa melihat tampilan di situ ya, ada gambar macam-macam, gambar orang, gambar pemandangan alam, gambar satu objek tertentu dan lain sebagainya. Nah, sebuah foto adalah gambar dari objek atau orang atau benda apapun yang mewakili orang yang sebenarnya. Sebuah foto adalah perwakilan dari orang sesungguhnya yang ada dalam foto atau gambar itu. Jadi, kalau itu gambarnya adalah Presiden Republik Indonesia, ya saat ini 2020 adalah Pak Joko Widodo. Nah, kalau kita melihat fotonya, maka itu adalah perwakilan dari dirinya. Kita melihat foto itu adalah dia, ya. Gambar di foto itu menunjuk kepada presiden. Seperti juga Injil yang kita pegang itu menunjuk kepada satu pribadi namanya Yesus Kristus. Injil adalah pribadi Yesus sendiri. Injil dipresentasikan Yesus di dalam kehidupannya di dunia ini, ya. Selama orang percaya melihat Injil, membaca Injil, maka sebenarnya dia sedang melihat pribadi Yesus di dalamnya. Ya. Yesus bisa dikenali dari membaca Alkitab. Yesus bisa dikenali dari tulisan-tulisan dalam Injil tersebut. Nah, sebagai kesimpulan Bapak Saudara, Injil itu adalah kekuatan dari Allah untuk orang percaya dan menerima kekuatan dari Tuhan. Setialah kepada Injil, sebab Injil adalah kekuatan yang sejati yang adalah perwakilan dari Yesus Kristus sendiri. Mengapa orang percaya harus setia kepada Injil? Jawabannya adalah bahwa orang percaya harus sadar bahwa dirinya sudah dilepaskan dari dosa-dosa. Itu yang pertama tadi ya. Yang kedua, orang percaya harus sadar bahwa kesukaan Kristus itu lebih utama. Yang ketiga, orang percaya harus sadar bahwa Injil itu adalah Yesus Kristus sendiri. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Saudara. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Damai sejahtera Kristus bersama-sama dengan